Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera. Kebenaran hari ini berjudul Tidak Menyia-nyiakan Keselamatan. Dalam kehidupan orang Kristen, tanpa disadari banyak kegiatan yang tidak berarti atau tidak bernilai sama sekali, menyita waktu, pikiran, dan semua potensi diri yang mestinya dapat digunakan untuk mencari kerajaan Allah. Banyak orang Kristen yang memiliki berbagai kesibukan yang sebenarnya tidak berarti, sehingga melupakan apa yang seharusnya bernilai lebih tinggi. Mereka sibuk atau asyik dengan hal-hal yang tidak berarti. Dengan keadaan itu mereka membawa diri kepada kebinasaan. Hal ini terjadi dalam kehidupan orang percaya, sebab mereka menyamakan standar hidup orang percaya dengan manusia di sekitarnya yang bukan umat pilihan. Bagi manusia pada umumnya, mereka sudah biasa melakukan segala sesuatu yang sebenarnya sia-sia hanya untuk menyenangkan diri sendiri untuk sementara waktu. Segala sesuatu yang mereka lakukan tidak memiliki dampak yang positif terhadap kehidupan di kekekalan. Tentu saja mereka tidak peduli sebab mereka tidak mengerti sama sekali hal kekekalan. Banyak orang tidak berpikir bahwa akibat dari perbuatannya yang sia-sia bisa menyebabkan mereka kehilangan sesuatu yang tak ternilai, yaitu kehidupan kekal yang tidak dapat diupayakan lagi setelah meninggal dunia, baik oleh dirinya maupun oleh orang lain. Orang percaya tidak boleh terjerat oleh kesenangan-kesenangan sementara dunia, sehingga kehilangan kesempatan mengupayakan harta di surga, yaitu kemuliaan bersama dengan Yesus. Kemuliaan bersama dengan Yesus, dengan Tuhan Yesus maksudnya, tidak boleh dan memang tidak dapat ditukar dengan hal-hal yang tidak berarti, yang bersifat sementara. Oleh sebab itu, saudaraku, kita harus memeriksa diri dengan jujur apakah masih ada kegiatan hidup yang sia-sia yang kita masih lakukan. Kegiatan hidup yang sia-sia adalah hal-hal yang tidak berarti, yang dilakukan hanya untuk menyenangkan hati sesaat. Banyak orang Kristen mentolerir tindakan-tindakan bodoh seperti menghabiskan waktu di depan layar TV, shopping berkepanjangan, bersolek berlebihan, menekuni bacaan yang tidak baik untuk konsumsi pikiran, menikmati hobi yang tidak membawa seseorang bertumbuh dalam iman, berteman karib dengan orang yang tidak mengasihi Tuhan, tenggelam dengan gadget, dan lain sebagainya. Suatu hari orang-orang seperti ini akan sangat menyesal, sangat menyesal. Penyesalan atas kesalahan ini memang tidak bisa dibayangkan sekarang ini, sebab merupakan penderitaan yang tak terbayangkan. Penderitaan yang tak terbayangkan dan tidak bisa dibayangkan hari ini. Tanpa disadari banyak kegiatan yang sia-sia yang ternyata menguras energi, sehingga energinya yang seharusnya digunakan untuk bertumbuh dalam Tuhan disia-siakan. Dengan cara hidup seperti ini, seseorang membunuh kehidupan imannya yang seharusnya bertumbuh secara bertahap, saudaraku. Ya, ingat bahwa waktu harusnya digunakan untuk bertumbuh dalam kedewasaan iman, agar proses keselamatan berlangsung, yaitu dikembalikannya manusia ke rancangan Allah semula. Sebenarnya ketika seseorang melakukan hal yang sia-sia, ia melakukan tindakan ketidaksetiaan kepada Allah. Ketidaksetiaan yang fatal atau ekstrim sampai hubungan dengan Allah rusak sama sekali.
sehingga tidak dapat diperbaiki, ya, sehingga tidak bisa diperbaiki. Ini keadaan yang paling mengerikan dalam kehidupan orang Kristen ketika ia berkeadaan tidak bisa diperbaiki lagi. Ketidaksetiaan seperti itu bisa terjadi dalam kehidupan orang Kristen yang ceroboh, ya. Jadi setiap orang percaya memiliki kemungkinan melakukan kebodohan seperti yang dilakukan anak-anak dunia. Mereka yang menyia-nyiakan waktu untuk hal-hal yang tidak bernilai. Harus diperhatikan saudaraku. Hal ini bisa terjadi dalam kehidupan kita, mulai dari hal-hal yang sederhana yang kita anggap tidak membahayakan. Jadi hati-hati dengan hal-hal yang kelihatannya sepele, hal-hal yang kelihatannya tidak berdampak besar ternyata memiliki dampak di kekekalan. Banyak orang tidak menyadari ketika dirinya terbawa oleh suatu kegiatan yang sia-sia. Akhirnya sampai tidak bisa lepas dari kegiatan tersebut, ya. Dalam hal ini orang percaya harus belajar meneliti hidupnya sendiri, maksudnya setiap tindakan dan keadaan diri, supaya cepat mengenali kalau ada indikasi ketidaksetiaan di dalam dirinya terhadap Allah dari hal-hal yang kelihatannya sederhana atau kecil. Ingat ya saudara, dari hal-hal kecil itulah terbangun hal-hal besar. Engsel kecil ternyata bisa menggerakkan pintu besar. Belokan salah satu derajat dalam waktu tertentu bisa menjadi belokan yang fatal. Kita harus memiliki kesadaran terhadap tipu daya iblis yang terus-menerus berusaha mau membinasakan kita. Firman Tuhan mengatakan agar kita tidak menyia-nyiakan keselamatan yang begitu besar yang disediakan bagi kita. Kalau energi, yaitu waktu, tenaga, perhatian, dan semua potensi yang ada pada kita diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang tidak membangun kehidupan semakin serupa dengan Yesus, berarti kita telah melakukan tindakan menyia-nyiakan keselamatan. Hal inilah yang tidak disadari oleh banyak orang Kristen. Bahkan tidak disadari oleh aktivis jemaat dan juga para pendeta dan teolog-teolog. Padahal untuk mencapai sebuah kehidupan yang berkenan kepada Allah, yaitu menjadi manusia yang serupa dengan Yesus, orang percaya harus mengerahkan segenap potensi energi di dalam hidupnya. Melakukan hal-hal yang tidak penting yang kelihatannya tidak mengganggu pertumbuhan rohani, padahal merupakan pembuangan energi, ini sebuah kebocoran yang bisa berakibat sangat fatal, saudara. Dalam hal ini orang percaya harus belajar untuk setia. Harus belajar untuk setia dan benar dalam hal-hal kecil, dari hal-hal kecil. Orang-orang yang setia dan benar dalam hal kecil akan dapat setia pula dalam hal-hal besar. Jika dari hal-hal kecil saja dan hal-hal sederhana seseorang tidak setia, bagaimana untuk hal besar dia setia? Ya. Jika dari hal-hal yang kecil dan sederhana seseorang melatih mengutamakan Tuhan, ia akan terus bertumbuh menjadi orang yang setia kepada Tuhan untuk hal-hal yang besar. Kiranya kebenaran hari ini, saudaraku, memberkati kita sekalian. Sola Gracia.